Selesai pemilihan langsung pergi ke danau. Ini Jarim Kak Jari. Oh, iya. Ganjar. Oh, ini Ganjar ini. Halo Anis. Ini satu-satunya Anis di kampung ini, tapi nggak apa-apa. Beda pilihan nggak masalah. Dan lainnya Prabowo. Tetap ya Ganjar. Palpin. Palpinaha. Prabowo. Oh, iya. Jadi dalam satu rumah mereka beda pilihan. Beda kubu. Beda kubu. Tapi nggak masalah. Oke, kita mau ke danau dulu. Mereka nanti mau mandi pantai, kami nanti sport fishing cari ikan. A few moments later. SD Terlinks, jadi kita mau coba selesai pemilu dan kita bawa pasukan di sana nanti. Rencana tadi mereka mau mandi, cuman karena dingin makanya ntar lagi mereka turun. Ombaknya udah putih di sana. Oke. A few moments later. Akhirnya kita sampai di titik nyelam. Tadi dalam perjalanan perahu kecil kita ini hampir kemasukan air karena saking ganasnya ombak saat ini. Tapi masih bisa terkendali dan kita sudah sampai di spot nyelam kita saat ini. Saat pertama coba menyelam, saya pikir tadi ini sudah dalam. Ternyata ini masih dangkal, masih di sekitaran 2-3 meter. Saat mendarat di dasar danau, ternyata ada ikan nila yang lewat ke sebelah kanan. Saat mau ngebidik, dia langsung buru-buru kabur. Melihat ganasnya ombak di permukaan, saya pikir tadi air akan jadi keruh. Tapi realitanya ini masih tergolong jernih dan jarak pandang masih bagus. Setelah menunggu beberapa detik, saya putuskan untuk naik karena tidak ada tanda-tanda ikan akan muncul. Selanjutnya saya mencoba menyelam lagi. Di sini saya melihat ada 2 lubang sarang ikan yang tepat bersebelahan, mirip persis seperti apa yang saya pikirkan. Karena saking besarnya ombak di permukaan, rumput yang ada di dasar juga ikut bergoyang mengikuti irama ombak. Kita menunggu sebentar di sini. Biasa di dekat lubang sarang ikan banyak ikan yang berkeliaran, tapi bukan berarti kita cari target ikan lubang. Di percobaan ketiga, saya mencoba di kedalaman 4-5 meter. Helper mengikuti saya menggunakan pelampung dengan tujuan kalau ada dapat tidak ngantar ke perahu lagi. Sedangkan perahu tadi kita sudah ikat pakai jangkar dan salah satu teman kita tinggal di sana. Ini pertama kali saya memaksakan diri turun dengan kondisi cuaca seperti ini. Selain berbahaya untuk keselamatan, biasanya dengan cuaca seperti ini pasti spot ini keruh. Tapi untung hari ini kelihatan jernih. Kalau seandainya tadi keruh, kita pasti sudah putar balik. Di depan saya terlihat ada satu ikan lubang. Ukurannya juga lumayan besar, tapi yang kita targetin bukan ikan lubangnya, melainkan ikan yang di sebelahnya. Dengan perlahan ngebedi ikan tersebut dan melepaskan tembakan. Yap, strike. Ikannya langsung tersungkur tanpa ada perlawanan. Saya buru-buru naik ke atas karena stok oksigen di paru-paru sudah menipis. Sampai di permukaan, ternyata teman kita yang di perahu sudah ke bawah ombak sekitar 500 meter, dan dia tidak tahu cara menghidupkan mesin kapal tersebut. Akhirnya helper saya yang naik ban mengejar perahu itu dulu. Sembari menunggu mereka, saya kembali menyelam mencari target kita selanjutnya. Di sebelah kanan saya ada ikan yang sedang memperhatikan saya. Di spot yang banyak rumput seperti ini, kita harus secara perlahan mengarahkan spurgun ke arah target. Kesalahan sedikit bisa membuat ikan target kabur. Setelah dengan hati-hati mengarahkan spurgun ke arah target dan langsung melepaskan tembakan. Yap, strike. Ikannya berontak sekuat tenaga, cuman itu tidak akan bisa lepas lagi. Ini ikan kedua kita dan ukurannya juga lumayan walau tidak terlalu besar. Ikan yang tadi kita sudah kasih sama mereka karena mereka sudah datang. Selanjutnya kita masih menyelam di tempat yang masih tergolong dangkal. Selama masih ada tanaman air, berarti spot itu masih di bawah kedalaman 7 meter.
Baru sampai di dasar, kita melihat ada target, tapi targetnya lumayan jauh, dan ikannya pun sadar akan bahaya dan dia semakin menjauh. Karena kondisi ombak yang tidak bersahabat, kedua helperku berada di atas kapal. Untuk melawan ombak, mereka menghidupkan mesin secara langsam, supaya bisa terus mengikuti saya, tapi harus tetap jaga jarak. Sekarang saya putuskan untuk menyelam lebih dalam lagi. Di sini rumput yang menghalangi pandangan sudah tidak terlihat lagi, jadi pandangan saat menunggu ikan sudah lebih luas. Di depan kanan ada ikan yang lewat, cuman saya melihat yang lebih besar ada di sebelah kiri. Dengan lambat saya mengarahkan sebagian ke arah ke kiri. Daripada kehilangan momen, akhirnya saya melepaskan tembakan. Yap, strike, sempat bisnya dibawa kabur, cuman tenaga ikan nila besar ini terlalu kecil untuk kita manusia. Ini ikan ketiga kita, beratnya kurang lebih 1 kiloan. Saya memanggil helper saya mendekat untuk memberikan ikan ini kepada mereka. Setelah beristirahat beberapa menit, kita kembali ke dasar untuk mencari target selanjutnya. Saat saya fokus ke depan, ternyata ada ikan nila babon yang memperhatikan saya dari belakang. Dengan perlahan saya putar arah selambat mungkin supaya ikannya tidak kabur dari posisinya. Tanpa melewatkan kesempatan, langsung saya tembak. Yap, strike lagi. Sempat ikannya melawan dan berusaha mencari tanaman air untuk dililit. Cuman di sini tanaman airnya sudah jarang. Kalau sempat ada, pasti akan lebih sulit menaikkan poin keempat kita ini. Ternyata yang kita dapat ini adalah ikan lubang. Ingat, bukan tidak boleh, tapi jangan targetin ikan lubang terus. Nanti kalau kita ketemu lagi ikan lubang, kita skip aja. Kembali menyelam lagi, sampai di dasar saya diperhatikan beberapa ekor ikan yang masih tergolong kecil. Beratnya sekitaran setengah kilo ke bawah, tapi saya coba menunggu siapa tahu ada ikan besar yang lewat. Karena tidak ada target yang cocok, saya putuskan naik ke permukaan dan kembali menyelam lagi. Teman-teman bisa melihat bahwa spot ini terlalu sensitif. Gerakan pendaratan kita tadi membuat lumpurnya naik, sehingga membuat pandangan kita terhalang. Di sebelah kiri ada beberapa ekor ikan, cuman mereka pintar jaga jarak. Tiba-tiba ada 2 ekor ikan nila yang datang dari sebelah kanan. Karena ukurannya sudah lumayan, akhirnya saya pilih untuk menembak. Yaps, tepat mengenai sasaran dan saya pun buru-buru naik ke atas. Setelah ikannya kita store dan mereka minta pulang karena mereka sudah kedinginan. Sambil menuju arah jalan pulang, saya kembali menyelam untuk mencoba targetin beberapa ekor lagi. Tapi kali ini kita akan menyelam di tempat yang dangkal. Baru sampai di dasar sudah disambut ikan nila kurus, cuman dia buru-buru kabur. Tidak terlalu lama menunggu, saya melihat ada target yang lewat. Tanpa melewatkan kesempatan, langsung saya bidik dan melepaskan tembakan. Yaps, tepat sasaran dan menambah 1 poin lagi. Walau tadi pandangan saya agak terhalang tanaman air yang ada di depan saya, tetapi tetap bisa mengenai target. Ini dia poin kita, saya pikir tadi kecil, ternyata lumayan besar dan badannya juga gemuk. Kita coba menyelam lagi sambil menuju arah jalan pulang. Belum sampai di dasar, saya melihat ada ikan nila lobang yang sedang berada di sarangnya. Karena tadi kita sudah ngambil 1 ekor, jadi yang ini kita skip supaya spot ini tetap lestari.
Di penyelaman selanjutnya, setelah menunggu lumayan lama di dasar danau, ada ikan yang nongol dan saya pun berusaha mengarahkan speargun dengan perlahan. Saya coba bidik dengan hati-hati dan melepaskan tembakan. Yaps, meleset, padahal tadi saya sudah berusaha fokus, tapi hasilnya tidak kena. Mungkin karena sudah kecapean, makanya fokusnya pun menurun. Jadi kita putuskan selesai dengan membawa hasil 6 ekor. Oke, ini cuma dapat 6. Oh, 6 di? 6 ekor. Aduh. Kapten kita nih. Tapi ombaknya udah reda, udah enakan. Cuma udah datang hujan sekarang. Bikin pakai kamar tuh. Di mata ya. 1 2 3 4 5. Jadi 1 ekor lagi sama kawan kita yang helper. Besok waktu kita belum. A few moments later. Oke, Nang udah. Kemenangan Prabowo kayak mana? Ali Anies doh. Oh, ibarat si Ganjar. Oke, jadi kita rayakan kemenangan hitung cepat Prabowo. Ini. Ini perayaan hitung cepat Prabowo. Kayak mana? 02, torang gas. Buat dulu. Prabowo menang. Prabowo menang. Matanya. Kayak mana? Prabowo menang. Kayak mana lagunya? Tian. Tabrak masuk. Toranggas kayak mana? Asal lesengnya juga. Jadi ini satu pendukung si Ganjar. Gimana kekalahannya? Paling buncit. Ini berdua ini Ganjar nih. Udah pasti 80% Ganjar out. Walaupun seandainya putaran kedua. Gak apa-apa lah yang penting men. Oke. Perayaan pemenang Prabowo Don. Iya dong. Pemenang Prabowo ate. Rayakan Prabowo, kemenangan Prabowo. Dengan bakar-bakar ikan nila. Ada dua kalah setara apa? Buat dulu sini, ini kan sini. Apa? Baik kalah sebetul. Tanganmu. Prabowo menang. No, galasnya udah tahu. Oke. Prabowo menang. Oke. Tidak ada kata lain. Prabowo menang. Nomor dua apa? Syukuran kemenangan
Prabowo menang. Kata-kata kekalahan pendukung Ganjar. Kan pelayani betul pilihnya masih main. Tetak medal aja. Nang pekalah. Kalah harus menang.